Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa sahabat Bunda. Kebetulan kita sedang berada di suasana kampus, salah satu kampus yang ada di PD ya. Dan suasana alamnya cukup indah untuk kita nikmati. Nah, sambil kita menikmati alamnya, kita bisa sharing tentang bagaimana memahami anak-anak kita jadi lebih baik lagi ya. Jadi hari ini saya ingin mengajak sahabat Bunda untuk memahami bagaimana perlakuan kita kepada anak-anak kita, sehingga perlakuan yang kita berikan itu tepat sesuai dengan tahapan perkembangan anak-anak kita. Nah, bagaimana perlakuan yang sebenarnya harus kita berikan? Simak terus videonya. Sahabat Bunda, anak-anak dia berkembang sesuai dengan tahapan dan usianya dan mempunyai keunikan mereka masing-masing. Setiap anak itu menunjukkan caranya berkembang dan karakteristik itu memberikan kekhasan bagi kita untuk memperlakukan mereka. Jadi misalkan anak usia dini ya, kebanyakan saat ini kita pengen anak-anak kita itu selesai TK itu bisa langsung menulis dan membaca gitu ya. Padahal pada tahapan itu mereka baru selesai untuk mempersiapkan motorik mereka, kemudian kestabilan emosi mereka, sedang belajar untuk mengontrol emosi mereka, membentuk tingkah laku sosial mereka, sehingga hal-hal ini menjadi modalitas mereka masuk sekolah dasar. Nah, tapi ketika pada kondisi ini si anak kita langsung push untuk bisa melakukan semua proses akademik atau kecakapan akademik yang nantinya itu dicapai pada usia 7 tahun ke atas, ini akan melahirkan sebuah masalah baru bagi anak-anak kita. Nah, jadi kalau anak-anak di push ya tidak sesuai, diberikan perlakuan yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya, itu akan mengalami kendala-kendala pada anak-anak kita. Kapan kendala itu akan kita lihat? Nanti ke depan kita akan melihat menurunnya motivasi belajar atau adanya perilaku-perilaku destruktif yang melawan, yang tidak mau mendengarkan kita gitu. Jadi apa sih, kita mau cari tahu apa sih penyebabnya. Nah, ternyata banyak sekali dari kita yang tidak memahami bahwa anak kita itu butuh perlakuan yang sesuai dengan kemampuan dia dan sesuai dengan umur dia pada saat itu. Jadi jangan mengambil tugas di usia ke depan itu dilakukan sejak dini, padahal dia sedang bergelut dengan tugas perkembangannya saat itu. Nah, jadi sahabat Bunda, apa yang perlu dilakukan untuk bisa membantu anak-anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik? Ya, selaku orang tua ataupun pendidik ya, kita perlu lihat dulu si anak kita itu punya keunikan yang bagaimana, karena setiap anak itu punya caranya masing-masing. Nah, ketika kita memahami mereka, maka berikanlah perlakuan sesuai dengan kapasitas mereka. Misalkan nih usia TK ya, usia TK bantulah mereka untuk, atau usia dini ya, untuk bisa mempersiapkan kecakapan sosialnya, kecakapan perilakunya, kemudian mempersiapkan mereka dalam mempersiapkan motorik halus dan motorik kasarnya, karena itu modal mereka untuk bisa melakukan semua proses akademik di sekolah formal, yaitu sekolah SD awalnya gitu ya, tingkat dasar itu sekolah SD. Nah, kalau misalkan pada tahap itu, pada tahap TK kita tidak melakukan proses ini, maka akan muncul yang namanya kelelahan motorik, kelelahan emosional, karena mereka tidak mempunyai komponen yang membantu mereka untuk menghadapi hal tersebut gitu. Jadi mereka akan mengulang lagi nantinya. Ketika mereka punya gangguan seperti itu, mereka akan mengulang lagi melakukan fase yang tertinggal ini gitu. Jadi mereka akan belajar lagi bagaimana untuk mengenali diri mereka, mengontrol emosi mereka. Mereka akan belajar lagi bagaimana memegang pensil dengan baik, melatih lagi motoriknya, karena sudah anak akan mudah pegal gitu. Anak akan susah menulis, tulisannya tidak bagus. Jadi tidak termotivasi untuk belajar mengikuti semua instruksi guru gitu. Karena tidak mempunyai kematangan di dalam proses perkembangannya mereka. Karena kita paksa si anak sehingga anak mengalami kejenuhan yang sangat awal. Seharusnya itu tidak mereka dapatkan. Nah, jadi ayah bunda bersabarlah dengan anak-anak kita, karena anak-anak kita pada dasarnya akan berkembang dengan stimulasi-stimulasi yang sesuai dengan porsinya. Jadi kalau misalkan anak kita sudah siap untuk memegang pulpen, baru kita berikan mereka untuk menulis gitu. Tapi kalau belum siap mereka untuk memegang pulpen, maka latihlah dulu keterampilan motoriknya. Kalau misalkan sesuai dengan usianya 6 tahun masih belum bisa memegang pulpen, berarti itu beda kasus gitu ya. Jadi anak-anak dengan kondisi yang pada umumnya anak-anak lain bisa lakukan, dia tidak bisa lakukan,
berarti anak-anak tersebut memiliki sedikit kendala atau kendala-kendala di dalam proses perkembangannya. Nah, ini butuh perlakuan khusus ya. Kalau tatanan normal itu mereka tetap bisa pada usianya mencapai itu, kecuali ada kendala khusus yang mereka alami dan itu butuh perlakuan khusus. Nah, baik, jadi sahabat Bunda, kalau kita menstimulasi anak-anak kita dengan sabar ya, sesuai dengan perkembangan mereka, insya Allah mereka akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi kejenuhan, stres itu tidak mudah terpapar pada diri mereka ketika nantinya mereka menghadapi tekanan-tekanan, baik tekanan belajar, tekanan sosial, atau bahkan tuntutan diri mereka terhadap masa depan mereka. Jadi perlu ada dukungan, perlu ada reward, perlu ada keyakinan ya, keyakinan dari orang tua terhadap potensi anaknya. Jangan pernah meremehkan anak kita walaupun dia beda, mungkin dia sedikit terlambat ya dengan anak-anak yang lain. Jangan kita paksakan dia harus cepat seperti kakaknya atau seperti saudaranya yang lain. Biarkan dia punya iramanya sendiri, dia punya frekuensinya sendiri, sehingga dengan begitu ketika kita mendukung mereka sesuai dengan iramanya, dengan frekuensinya, itu akan membuat mereka lebih stabil untuk berkembang. Jadi ya Bunda, anak-anak kita itu pada dasarnya memiliki potensi yang luar biasa, namun terkadang perlakuan kita yang kurang memahami terhadap perkembangan mereka yang membuat itu terhambat dan membuat gangguan-gangguan perilaku, gangguan-gangguan emosi itu terjadi. Bahkan ketika kita mengatasinya di kemudian hari, itu kita pun harus mengulang kembali apa yang menjadi tugas kita saat ini yang tidak kita lakukan. Ya Bunda, percayalah bahwa anak-anak Anda mampu melakukan itu dengan baik. Tinggal saja tuntutan kita yang perlu kita kurangi. Jangan jadikan anak kita itu adalah manifestasi dari tuntutan orang dewasa kepada anak-anak. Jadi berikan perlakuan sesuai dengan kapasitas anak. Demikian Ayah Bunda, semoga tips ini bermanfaat dan semoga kita menjadi orang tua yang senantiasa belajar dari apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.